Timnas Indonesia tertinggal 0-3 saat menghadapi Jepang di laga pemungkas grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Suita, Osaka, Selasa. Skuad Garuda mengenakan jersei putih. Di awal laga, Timnas Indonesia tampil menekan, namun permainan terbuka membuat Garuda banyak mendapat serangan balik. Pada menit ke-15, gawang Indonesia akhirnya kebobolan melalui tandukan Daichi Kamada. Skor 1-0 untuk keunggulan Jepang. Ini merupakan kebobolan pertama Emil Audero bersama Timnas Indonesia. Di sisa pertandingan, Indonesia berusaha membalas kebobolan tersebut, namun justru kembali kebobolan melalui aksi Takefusa Kobo. Skor berubah 2-0 untuk keunggulan Jepang. Di menit ke-27, pelatih Patrick Kluivert mengganti Kevin Dix dengan Yacob Sayuri dalam upaya menambah daya gedor Timnas Indonesia. Namun, justru kembali kebobolan di menit ke-45 perpanjangan waktu melalui gol kedua Kamada. Hingga babak pertama berakhir, Garuda gagal memperkecil ketertinggalan. Skor 3-0 menandai keunggulan Indonesia atas Jepang. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan sendirian saat menghadapi Jepang dalam laga penentuan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ribuan supporter merah putih siap memenuhi tribun Suita City Football Stadium pada Selasa, memberikan semangat langsung dari negeri Sakura. Dukungan besar ini menjadi suntikan moral penting bagi skuad Garuda yang tengah berjuang mengukir sejarah. Di tengah tekanan laga tandang, kehadiran para pendukung diyakini bisa membakar semangat pemain dan menjaga asa Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi. Komunitas pendukung Timnas Indonesia di Jepang, Garuda Jepang, mengabarkan bahwa 3.000 tiket yang disediakan oleh tuan rumah telah habis terjual. Persiapan kami sudah matang dan sejak jauh-jauh hari, teman-teman di Jepang mempersiapkan izin libur untuk datang langsung ke stadion. Dari awal penjualan tiket dibuka untuk supporter Timnas Indonesia, setelah 5 menit dibuka langsung sold out, kurang lebih 3.000 tiket, ujar perwakilan Garuda Jepang, Elvian. Elvian menjelaskan bahwa Garuda Jepang juga telah mempersiapkan kreativitas bekerja sama dengan Sultan Design untuk menyuntikkan semangat kepada Timnas Indonesia, namun belum bisa diungkap pada saat ini. Elvian berharap Timnas Indonesia tidak gentar dengan Jepang, yang notabene negara terbaik di Asia dan langganan Piala Dunia. Plus juga telah memastikan satu tempat di putaran final pada 2026. Harapan saya jangan takut. Dengan nama besar This is Indonesia Mentality, kita tuntaskan bersama, terang Elvian. Pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu menyatakan Timnas Indonesia bisa bersaing di level global dengan skuad yang dimiliki saat ini. Moriyasu mengamati perkembangan Timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan setelah pertemuan pertama, Indonesia punya penambahan skuad yang berasal dari pemain naturalisasi. Ole Romeni, Joey Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero adalah nama-nama yang kini hadir memperkuat Timnas Indonesia. Mereka belum gabung dalam skuad di pertemuan pertama. Walaupun Timnas Indonesia adalah tim Asia, banyak pemain mereka yang berlaga di Eropa. Jadi saya pikir mereka adalah tim yang bisa bersaing di standar global, ucap Moriyasu. Sejak tambahan pemain-pemain baru masuk, Timnas Indonesia memang menunjukkan peningkatan performa. Ole Romeni di lini depan dan Joey Pelupesi di lini tengah benar-benar membuat Indonesia makin solid. Hasil positif pun berhasil diraih. Setelah dihajar Australia dengan skor 1-5 di markas lawan, skuad Garuda bisa meraih poin penuh dalam 2 laga kandang lawan Bahrain dan Cina. 2 kemenangan itulah yang memastikan diri Timnas Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal digelar pada Oktober. Kabar baik datang untuk Timnas Indonesia dari Jairo Ridwal jelang pertandingan melawan Jepang. Dokumen pemain keturunan itu sudah lengkap dan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menyampaikan bahwa pihaknya membidik Jairo Ridwal untuk bisa membela Timnas Indonesia. Proses pengumpulan dokumen saat itu sedang dilakukan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dokumen itu. Kini,
PSSI akan secepat mungkin mengejar proses naturalisasi itu supaya Jairo Riedewald bisa membela timnas Indonesia. Jairo Riedewald menjadi pemain yang proses naturalisasinya sedang diproses oleh PSSI. Kabar dokumen Jairo Riedewald sudah lengkap disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam akun YouTube-nya. Yusa Nugraha yakin proses naturalisasi Jairo Riedewald bisa cepat. Ini bisa seperti saat Mace Hilgers, Kevin Dix, dan Eliano Regenders datang ke Indonesia. Proses naturalisasi ketiga pemain itu hanya membutuhkan waktu 1 pekan sebelum akhirnya pengambilan sumpah WNI. Untuk saat ini, Jairo Riedewald tinggal datang ke Indonesia untuk pemeriksaan medis dan sepakat membela timnas Indonesia. Yusa Nugraha senang Jairo Riedewald mau bergabung bersama timnas Indonesia, sebab timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain di posisi lini tengah. Dijadwalkan timnas Indonesia akan melawan Jepang dalam laga penentuan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Legenda hidup timnas Jepang, Keisuke Honda, mengaku terkejut dengan pencapaian yang diraih Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, walau masih menyisakan 1 pertandingan pada putaran ketiga. Kepastian itu didapat setelah timnas Indonesia mengalahkan Cina pada laga terkini, Kamis malam, dan disusul hasil tim-tim yang jadi pesaingnya. Garuda menempati peringkat keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026, tak bisa digeser timnas Bahrain dan Cina. Saya rasa kalian lebih tahu dari saya soal timnas Indonesia, tetapi saya baru saja melihat hasil terkini timnas Indonesia. Itu membuat saya terkejut, jadi timnas Indonesia masih punya kesempatan untuk bermain di Piala Dunia. Itu luar biasa. Kemajuan yang luar biasa di negara-negara di Asia Tenggara, kata Keisuke Honda. Garuda akan mengakhiri perjalanannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bertandang menghadapi timnas Jepang pada Selasa. Adapun timnas Jepang sudah dipastikan menjuarai grup C dan lolos langsung ke Piala Dunia 2026.